Nah, sedulurku, kita masih di sini ya, di Pangandaran. Nah, sedulurku, bagaimana caranya kita menghilangkan cemas kita dengan cara melatih otak kita agar lebih sibuk daripada sekedar memikirkan kecemasan kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yaitu yang pertama adalah baca buku ya. Kalau kalian pakai tab, kalau pakai smartphone kalian baca boleh saja, tapi biasanya banyak kedistrak sama sosial media yang lain. Alangkah baiknya kalian baca buku, beneran buku, bukan ya e-book boleh lah, tapi buku beneran, karena kalian akan fokus ke situ. Tapi kalau yang kalian pegang itu smartphone atau tab atau komputer, ya pasti kalian kedistrak dengan sosial media yang lain, dan kalian tidak fokus ke buku itu dan gak memaknai bukunya dengan baik tentunya. Nah, yang bisa kita latih untuk otak kita nih, biar kita nggak terlalu mager dan hilangkan cemasnya, dengan menulis ide-ide kita. Tulis tangan lebih baik, sedulurku ya. Nah, kalau misalnya kita tidak tulis tangan, ide itu pasti tidak akan realize. Jadi catatan kita ada nih, kasih buku kecil, notes kecil, tulis di situ dan jadikan itu sebagai apa? Meskipun cuman ide, tulis aja, karena suatu saat ketika kita buka kembali, kita akan dapat ide yang sudah kita pernah pikirkan dan bisa realize hari itu, misalnya kan lebih baik seperti itu. Nah, jadi bagaimana ngetrain otak kita biar tidak gampang cemas. Jadi kita latih otak kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Nah, yang dilakukan lagi biar kita nggak gampang cemas nih ya, sedulurku ya, lakukan exercise. Jadi exercise itu entah secara fisik ya, entah kalian lakukan yoga atau kalian lakukan ya sedulur semuanya lakukan lari atau mungkin ya nge-gym segala macam, itu sebenarnya adalah meningkatkan aktivitas otot dan otak. Sebenarnya fungsi koordinasi akan bergerak semua. Atau naik motor kemana ya, bolehlah, karena apa, itu akan ngetrain fungsi koordinasi dan konsentrasi kita. Nah, sedulurku, ada manfaatnya juga nih ternyata jalan-jalan touring nih. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan agar kita tidak begitu-begitu aja nih, bisa kita lakukan adalah kadang perlu keluar dari zona nyaman. Coba, misalnya kamu sudah melakukan pekerjaan yang monoton, kegiatan yang monoton, itu saja dan semuanya bisa terpegang dengan baik. Tapi bagaimana cara yang ngetrain otak kalian ya? Cara kita berpikir dengan melakukan satu tantangan dengan keluar dari zona nyaman, gitu ya seluruh ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan lagi? Ada beberapa hal nih ya. Selain tadi kita sudah menuangkan ide ya, menuangkan ide dalam tulisan, kita bikin list kerjaan kita. Itu satu hal yang baik juga. Dan jangan cuma nulis, kita sudah bikin to do list, habis itu yang kita lakukan adalah coba kita lakukan to do list itu ya. Itu coba kita train otak kita nih, biar nggak mager, biar nggak terlalu fokus ke sosial media atau yang lain. Jadi hal itu bisa kita lakukan dengan cara melaksanakan to do list yang sudah kita tulis tadi dan ide-ide yang sudah kita tuliskan kemarin. Coba kita lakukan. Nah, terus kemudian ada hal yang bisa kita lakukan untuk menenangkan diri ya. Jadi misalnya beribadah bisa, kemudian meditasi, lakukan meditasi atau yoga, lebih menenangkan diri. Nah, itu akan mentrain otak kalian, otak sedulurku semua, supaya lebih tenang dan bebas dari anxiety atau kecemasan. Kita lakukan, kita coba. Nah, kemudian ya kita kasih tantangan pada otak kita biar nggak begitu-begitu aja. Nah, jadi tidak terlalu fokus pada anxiety kita. Nah, itu caranya. Sedulurku, ayo kita bantu sedulur-sedulur kita yang lain, saudara-saudara kita yang lain. Kalau dia misalnya melakukan merasa cemas ya, maka ya kita bantu aja, kita dorong untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan tidak mager. Nah, gitu sedulurku. Kita jalan-jalan, naik motor, ya kan? Asik kan? Nah, keluar, ketemu orang-orang yang baik, dapat inspirasi baru, kena fresh air, udara segar seperti ini. Nah,
supaya tetap waras dan gaspol. Sehat selalu.